Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Ya, di antaranya ada nikmat sehat. Karena nikmat sehat ini tuh emang kita harus benar-benar wajib kita syukuri. Iya. Jadi katakanlah gini, banyak teman-teman kita yang ada di rumah sakit yang sekarang sedang sakit itu berharap bahwasanya mereka tuh pengen sembuh. Yes. Benar ya? Nah, maka dari itu kita juga harus mensyukuri nikmat sehat ini. Ya dengan cara apa sih? Oke. Kita nanti bisa dengan cara makan makanan yang sehat, terus juga rajin berolahraga dan lain sebagainya. Jadi emang benar-benar banyak cara kita mensyukuri nikmat itu. Yang kedua ada nikmat longgar. Nah, nikmat longgar ini itu kita bisa lihat bahwasanya kita tuh bisa melaksanakan kegiatan ini atau enggak ada permisah nih, teman-teman ini bisa nonton podcast kita. Iya, podcast kita. Itu kalau enggak longgar ya teman-teman
nggak bisa nonton. Bener. Bener kan ya? Bener, Nah, nah dan juga yang ketiga itu ada pol-polnya nikmat, raja-rajanya nikmat, yaitu adalah nikmat hidayah Islam ini. Maka dari itu wajib kita syukuri dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di hari kiamat. Amin. Oke. Halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di podcast Ramadan SMK Negeri 1 Rotambayan. Yoi. Siap. Oke. Nah ini kan kita udah masuk dalam bulan Ramadan ya. Ya. Tentunya dalam bulan Ramadan ini harus lebih baik daripada bulan Ramadan yang tahun kemarin. Harus. Wajib sih. Ya, karena kita itu tahun depan kita nggak tahu kita atau masih hidup atau Jadi emang lah kita nggak tahu tahun depan itu kita bakal merasakan bulan Ramadan lagi atau enggak. Jadi emang harus sebaik-baiknya kita melaksanakan kebaikan dalam bulan Ramadan ini. Tentunya nggak cuma di bulan Ramadan saja, di hari-hari biasa pun juga kita harus melaksanakan hal-hal yang kebaikan. Karena kan kita juga nggak tahu besok itu kita masih bisa merasakan atau enggak. Iya. Gimana nih? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oke. Nah, ini tuh dalam konteks baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, tentunya sebelumnya perkenalkan nama saya Janutrias Ahmad Saputra, biasa dipanggil DJ. Dan di sini juga ada teman saya. Oke, halo. Namaku Satria Warajati, sering dipanggil Satria. Ya, dan saya Muhammad Faisal Syaiful Hidayat. Ya, bisa dipanggil Ical lah ya. Asik, Bang Ical nih. Ical, Faisal, Ical. Oke. Iya, lanjut nih, saya terakhir nih. Ayo. Perkenalkan, nama saya Angling Febrianus Saputra, biasa kerap dipanggil Angling. Oke. Angling Febiano. Ya. Di sini kelas 11 semua ya ini ya? Yes. 11. 11 DKP 1. Oh iya, nggak usah disebutin Pak. Tidak usah sebut merek lah ya. Ya oke. Intinya kita udah kelas 11 gitu ya. Ya. Oke. Di jam-jam sekarang nih, ini kan cuacanya seperti ini. Itu saat puasa, jam-jam sekarang tuh enaknya ngapain sih? Enaknya ngapain ya? Nanya apa? Kalau nggak puasa ya? Iya. Saya ngopi juga. Sekarang kan bulan Ramadan, Bos. Oh iya. Bisa dong. Gimana? Emang kalau nggak puasa ngapain? Bukan ngopi. Ada hujan-hujan gitu kan, habis itu ngopi merenungi. Kopi sama Kopi sama apa? Kopi ya minimal kopi lah. Kalau gua sih mie instan ya, mie rebus itu. Jangan lah. Ya Allah, ini puasa. Oke. Nah, tapi kayaknya kita kan ngobrol-ngobrol asik tuh ini juga enak ya. Karena ini juga ada teman-teman yang orang itu spesial banget. Jadi nanti pembahasannya itu bisa wow gitu ya. Emang boleh sespesial itu. Emang boleh. Ya. Jadi gini. Kita dalam bulan Ramadan ini sudah hampir dapat setengah bulan. Iya, setengah bulan. Udah setengah bulan puasa. Tapi gini. Karena itu overthinking gimana ya? Kira-kira puasa kita tuh diterima sama Allah atau enggak? Ya harus yakin diterima dong. Optimis. Bentar. Gimana? Kita sebelum yakin sebelum optimis ya. Nah, kita itu harus didasari puasa itu harus didasari dengan ikhlas. Ikhlas. Ya benar ikhlas. Karena amalan apapun, ibadah apapun kalau nggak didasari dengan ikhlas, percuma amalan itu. Di hadapan Allah itu sia-sia. Gitu. Jadi kita ikhlas dulu baru optimis gitu. Mantap. Ikhlas. Wah, ada kata-kata ikhlas nih. Menarik ini untuk dibahas. Iya. Apa sih ikhlas itu? Apa sih ikhlas itu? Oke ya, berarti ini ya ditanya tuh ikhlas. Ikhlas itu emang sebenarnya apa sih? Aku Iya. Ikhlas tuh ya.
menurut bahasa Arab itu ikhlas itu artinya murni, bersih, tidak bercampur, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Itu ikhlas. Oke. Ikhlas itu berarti suci dalam berniat, bersihnya batin dalam beramal, tidak pura-pura. Ikhlas itu nggak pura-pura, semata-mata mencari surganya Allah, mencari ridhonya Allah. Maaf, bukan surganya tapi ridhonya Allah, cintanya Allah. Gitu. Oke, tapi itu kan baru pengertiannya kan ya. Iya kan ya. Nah, Tambah lagi. Gimana? Ikhlas itu intinya tidak mengharapkan sesuatu ketika beramal. Berarti ikhlas ya, tetap ridho lah ya gitu ya. Iya. Nah, gini, supaya kita lebih yakin nih. Dalil-dalil ikhlas. Dalilnya ikhlas. Apa ya? Kok kita tuh harus berperilaku ikhlas? Puasa harus ikhlas, ngaji harus ikhlas, sedekah harus ikhlas. Emang dalilnya apa sih? Ada nih dalilnya di apa? Surat Az-Zumar ayat 2. Ada. Emang ada. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Artinya sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Muhammad dengan membawa kebenaran. Nah, maka sembahlah Allah dengan tulus, ikhlas, beragama kepadanya. Oh. Ini lo terusin dulu ya. Nah, itu mukhlishan lahuddin. Nah, itu memurnikan ketaatan, memurnikan ibadah kepadanya. Nya ini Allah. Nah, jadi kita itu memurnikan ibadah-ibadah kita kepada Allah agar kita itu dapat ridhonya Allah. Nah, itu. Oke, jadi intinya semua amalan dan ibadah itu harus didasari dengan rasa ikhlas ya? Wajib karena itu tadi, kalau nggak didasari dengan ikhlas, semua ibadah, semua amalan apapun itu sia-sia di hadapan Allah. Oke. Terus ini berarti ikhlas itu kan termasuk dalam karakter. Iya ya? Iya. Ya. Terus karakter ikhlas ini perlu dikembangkan lagi, terutama pada bulan Ramadan ini. Terus gini, ikhlas itu kan kaitannya dengan amalan hati. Bener ya? Amalan hati itu kayak halus sih. Itu nggak bisa kita menilai seseorang itu, kita nggak bisa itu ikhlas atau enggak sih. Dia memberi sedekah itu ikhlas atau enggak sih? Itu kita nggak bisa karena itu adalah niat hati halus. Oke. Gitu. Nah, berarti kan emang bener yang diibaratkannya itu kan kita tuh nggak tahu orang yang kita lihat, misalkan orang itu ikhlas nggak sih ngelakuin itu, dan juga kira-kira dalam ikhlas ini tuh ada nggak semacam tingkatannya, tingkatan ikhlas? Ada tingkatannya, kalau nggak salah itu ada 3 ya. 3. Yang pertama, orang awam, orang ikhlas yang masih pada tahap awam. Nah, ini orang ini itu selalu mencari keuntungan, terutama keuntungan dunia dan akhirat. Jadi dia itu ikhlas tapi pengennya itu untung kedua-duanya gitu loh. Nah, misalnya kita di bulan Ramadan ini puasa kan ya. Iya, Nah, puasa. Puasa itu ternyata menurut medis gitu, itu sehat bagi tubuh kita. Iya. Nah, terus itu manfaatnya itu di dunianya, terus di akhiratnya tentu kita mendapat pahala. Nah, itu yang dinamakan ikhlas dalam tahapan awam, dalam tahapan umum. Nah, yang kedua itu ada ikhlas dalam tahapan khawas. Apa itu khawas? Khawas itu khusus. Ya, khusus. Ya, ini tahapan yang kedua ini mendekati yang paling tertinggi lah tahapan ikhlasnya. Tertinggi atau hampir tertinggi? Hampir ya, mendekati tertinggi. Oh iya. Mendekati tertinggi. Nah, ini itu yang pertama tadi kan mencari keuntungan di antara dunia dan akhirat.
bukan di antara itu. dunia dan akhirat lah. Nah, yang kedua ini dia mencari keuntungan akhirat saja, tapi dunianya dia agak dikesampingkan, bukan agak dikesampingkan, Tapi kan itu emang bener ya. Iya. Ini emang bener-bener mencari keuntungan di akhiratnya. Di dunia emang disingkirkan dulu. Iya. Nah, terus gimana tuh? Tapi itu masih tahapan khawas. Iya, masih tahapan khawas. Nah, dia itu beribadah, itu mencari keuntungan di akhirat, mencari surganya Allah. Nah, itu. Tapi di dunianya dia enggak. Dia semata-mata ingin mendapat kenikmatan di akhirat saja. Pengennya dia pengen masuk surga. Nah, itu. Ada lagi yang paling tertinggi nih. Bagus. Khawasul khawas. Nah, ini seorang yang masuk dalam tahapan ini adalah seseorang yang selalu bersyukur, selalu beribadah tanpa mengharapkan apapun. Tadi sesuai dengan definisi tadi, ikhlas itu tidak mengharap apapun kecuali ridho Allah. Nah, dalam tahapan ini, tahapan paling tertinggi yaitu tadi, tidak mengharap apapun kecuali ridhonya Allah. Terus gimana ya supaya kita itu bisa punya sifat ikhlas? Karena jujur aja susah banget loh itu. Kadang kita sedekah sama orang udah niat ikhlas, ya kan? Ya. Tapi giliran kita ketemu temen, terus kita ditanya, siapa sama si A atau si B. Alhasil kan kita susah kan buat jawabnya, ya nggak sih? Ya, nah bener ini. Nah, kadang itu gini ya. Kadang itu kita misal ngaji tadarus di masjid sendirian. Tuh nadanya gimana? Biasa aja gitu loh. Nah, giliran ada orang yang masuk masjid, nadanya dibagus-bagusin itu. Kan pernah lakuin. Hati kita kan udah lain lagi gitu niatnya. Saya ngapain dipuji gitu ya? Iya benar. Iya. Kadang-kadang juga seperti itu bisa. Tapi memang pujian itu adalah musuh dari keikhlasan. Ini pembahasan kayaknya emang luar biasa sekali. Saya jadi banyak tercerahkan. Nah, apalagi ini bulan puasa kan ya. Insya Allah amalan kita meningkat dari yang biasanya. Tapi kalau ternyata amal kita tidak dibarengi dengan ikhlas, ya kadang misalnya udah nahan lapar dan haus seharian. Tapi kalau nggak ikhlas ya gimana? Udah tadarus Al-Quran, khatam Al-Quran tapi nggak ikhlas. Bagi-bagi takjil, nggak ikhlas. BTW rugi dong. Rugi, kena. Iya kan? Rugi sih, rugi banget. Misal kita udah ngamal apapun, udah puasa, udah bagi-bagi takjil, udah membantu sesama, tapi niatnya gak ikhlas gitu kan, rugi dong ya. Yang bener haji. Ya ini emang adalah beberapa pesan yang memang harus kita dapetin, karena dalam bulan puasa ini kan juga banyak lah dari sekolah-sekolah lain atau dari kelas-kelas kita atau kelas yang lain itu juga banyak yang mau bagi-bagi takjil. Nah itu teman-teman kalau misalkan baru bagi-bagi takjil ya yang ikhlas lah, yang seikhlas-ikhlasnya gitu. Terus kembali lagi nih ya, tadi kan kita bahas ikhlas, itu kan kaitannya dengan amalan hati. Nah supaya kita ini bener-bener bisa tahu udah bisa ikhlas atau belum sih, bisa dipahami ya, kita udah ikhlas atau belum sih? Itu gimana kiat-kiatnya untuk menumbuhkan rasa ikhlas? Oke. Menurut saya itu yang pertama dan yang paling utama ini, tidak lagi mengharapkan pujian dan menghiraukan hinaan. Gitu. Misal kita berbuat apapun, itu ada mungkin orang
yang nggak ikhlas itu mengharapkan pujian. Misal aku ya tadi baca Al-Quran, wah bacaannya bagus gitu kan, bacaannya bagus, wah suaranya api, wah suaranya bagus banget gitu kan. Nah, terus ada lagi hinaan. Dari hinaan tersebut itu bisa membuat orang itu tidak ikhlas. Misal saja ada, ini kan hari Jumat ya, misal itu ada infak, ada infak. Nah semuanya infak, tapi dia sendiri yang nggak infak. Nah itu terus akhirnya kira infak. Ada orang-orang yang bilang gitu. Kok nggak infak kenapa gitu kan? Padahal dia posisi emang bener-bener nggak ada duit emang. Nah benar. terus dia itu rela, mungkin dia itu rela di sakunya itu hanya 500, padahal itu uang sakunya. Iya. Nah 500-nya dia infakkan. Satu-satunya uangnya. Iya, 500-nya dia 500-nya dia infakkan. Karena apa? Karena dia itu cuma membuktikan bahwa dia itu bisa infak. Nah, itu. Iya sih. Jadi itu tadi kita itu harus menghilangkan mengharap pada pujian dan harus menghilangkan rasa-rasa takut pada hinaan. Kita berbuat amal aja gitu. Iya sih. Tapi ya jangan langsung mengharap pujian-pujian gitu. Berarti kalau kita beramal itu udah lupain, nggak usah diinget gitu ya? Iya. Nah, ya. Langsung lupain aja. Lupain aja. Amat gitu ya. Bodo amat. Nggak usah diinget. Masa gitu sih? Kalau udah beramal kita lupain aja gitu ya? Terus gitu. Iya. Ya lupain aja lah. Ngapain diinget-inget ya kan? Oke. Nanti Nah. malah nggak jadi pahala nanti. Oke, itu yang pertama. Ada. Yang kedua nih. Kita itu beramal itu atas perintah Allah. Nggak menghiraukan apa-apa lagi. Nah, itu. Atas perintah Allah. Itu emang perintah yang harus kita kerjakan. Iya. Innamal khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Allah itu menjadikan manusia dan jin itu untuk beribadah. Nah, kita di sini itu untuk beribadah. Jin dan manusia. Nah, itu perintah dari Allah sendiri. Iya. Nah, jadi kita amal aja apa yang sesuai dengan perintah Allah. Jangan mengharapkan yang lain. Benar-benar. Nah, yang ketiga yaitu tadi. Ketika kita beramal, kita itu langsung lupain aja. Kita ikhlasin aja. Iya. Oke, berarti tadi itu dalam tanda kutip garis bawah ya, garis bawah lupain itu tanda kutipnya ikhlas gitu kan, bukan seolah-olah Iya. lupain, tapi intinya ikhlas. Iya, ikhlas. Kita beramal juga harus ikhlas. Oke, lanjutkan bisa tuh. Kita beramal itu harus ikhlas. Tapi waktu kita ikhlas kita lupain. Ya maksudnya lupain ini dalam artian jangan langsung ditinggalin amalan itu. Kita malah lebih baiknya itu kita usaha agar amalan itu meningkat. Oh, gitu ya. Ini poin ketiga, kita setelah amal kita lupain. Contohnya kita infak terus atau memberi uang pada teman, misal kita memberi bukan meminjami. Ya udah kita ikhlasin aja itu. Jangan diungkit-ungkit. Malah jadi dosa itu. Jadi Dosa. aja. Heeh. Jadi aja gitu. Bahkan ungkit-ungkit itu pun itu kalau seorang tuh ungkit-ungkit itu tidak bisa masuk surga. Bahaya banget ya. Iya. Kayak Makanya sepele tapi itu masuknya langsung gitu. Gak bahaya tak. Bahaya. Makanya Sepele ya di kehidupan sehari-hari. ikhlas itu penting gue. Benar. Ya udah nih, ya udah stop dulu aja lah. Ngomong-ngomong ini kita udah lumayan lama lah ini ngobrol gini lah ya. Kira-kira udah mungkin udah beberapa menit lah. Baru aja 20 menit ya. Iya, 20 menit. Nah, terus gini aja, kita untuk closing statementnya ini kita mau ambil kesimpulan dan harapan aja. Ini mau yang ambil kesimpulan siapa nih dalam konteks kita ini? Siapa nih? Aku aja ya. Oke. Jadi kesimpulan dari
ikhlas tadi ya. Jadi benar sih kayak tadi ya. Kayak jadi semua ibadah dan amalan itu harus dan wajib didasari dengan rasa ikhlas. Nah, itu tadi. Jadi kesimpulannya di situ teman-teman. Oke. Iya. Terus ada yang mau kasih lagi nih? Karena ya itu tadi, kalau kita itu beramal itu tidak dilandasi dengan ikhlas, itu amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kita ikhlas itu dalam artian mencari ridhonya Allah, bukan mencari surganya Allah. Benar sih. Ridhonya Allah. Ya. Oke ya, ini kita udah cukupkan aja nih. Nah, baik untuk ini pembahasan yang kita bahas di sini mungkin bisa diambil teman-teman sisi positif dan sisi negatifnya untuk menjadi bahan evaluasi. Nah, dan saya mewakili teman-teman ini mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Statement juga. Aduh, mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.